Seragam kerja di kapal pesiar kayak gimana sih? Apakah berbayar atau tidak? Apakah disuruh jahit sendiri atau ada tukang jahitnya? Sekarang gue bakalan bahas sejelas-jelasnya sesuai dengan pengetahuannya Upa Uye. Dan di sini gue bakalan kasih tahu kalian juga gimana sih pakaian seragam departemen ini dan beberapa aja ya, tidak terlalu semuanya karena banyak banget seragamnya ya guys. Sebelum gue lanjut, bantu channelnya Upa Uye untuk lebih banyak lagi subscribernya dan banyak lagi viewnya, dan gue semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Dan habis konten kapal pesiar nanti gue bakalan buat konten-konten reaction dan apalah itu apa yang terjadi dengan pikirannya Upa Uye ya. Dan tidak panjang-panjang, oke, tidak panjang-panjang. Di sini sebenarnya itu seragamnya itu ada yang berbayar, ada yang tidak ya guys. Tergantung departemen saja. Kalau di dapur itu tidak berbayar, cuma yang bayar itu hanyalah sepatu guys, sepatu ya. Dan di sini gue sarankan buat kalian yang pengen kerja kapal pesiar, sepatunya tuh pakai aja sepatu yang ada di kapal pesiar karena yang dipakai itu adalah sepatu safety. Nah, kenapa gue sarankan pakai yang di kapal pesiar? Takutnya itu kenapa nanti kalian di kapal pesiar ketika kerja misalnya ya, ini yang hal yang tidak diinginkan oleh semua orang, misalnya terpleset, jatuh dari tangga, atau kalian satu sendirian ya. Kalau kalian mengalami kejadian seperti itu, pastinya kalian pasti diinterogasi dan dicek seragam kalian. Apakah kalian masih dalam keadaan kerja atau kalian keadaannya gimana, mabuk kalau gitu ya. Nah, misalnya saja kalian dalam keadaan kerja dan tiba-tiba kalian terpleset, jatuh dan mengakibatkan kalian misalnya keseliu atau patah atau apalah itu, dan diceklah apakah seragam kalian itu lengkap. Misalnya sepatu ya, ternyata misalnya sepatu kalian itu lengkap sesuai dengan prosedur yang ada di kapal pesiar, aman-aman saja, kalian bakalan diobati dan dibiayai oleh perusahaan misalnya kalau terjadi apa-apa. Misalnya kalian memakai sepatu dari rumah ya, sepatu kalian itu misalnya sepatu kalian beli di pasar Kereneng lah atau pasar tradisional yang ada di daerah kalian bawa ke kapal pesiar, kalian pakai itu, mungkin alasan kalian ya lebih ringan, lebih nyaman, dan tiba-tiba kalian terjadi apa-apa, kalian memakai sepatu itu ya, kalian bakalan dapat warning dan nggak bakalan ditanggung ya, karena kalian itu tidak sesuai dengan prosedur. Jadi kalian jangan coba-coba menggunakan sepatu dari rumah, maksudnya sepatu kerja yang warna hitam misalnya seperti itu ya. Sudah disediakan kok, santai saja. Dan gimana kenyataannya? Misalnya kalian sudah di kapal pesiar, kalian lihat, anjir ini Upa Uye bilang harus pakai sepatu yang di kapal pesiar, tapi ini kok ada yang pakai sepatu biasa. Itu terserah kalian ya. Di sini Upa Uye sudah sarankan pakailah sepatu yang ada di kapal pesiar atau dari pihak company. Takutnya kan terjadi seperti yang gue bilang tadi gitu loh ya. Itu yang di dapur ya. Di dapur cuma bayarnya sepatu doang, sisanya tuh dapat ya. Dapat topi, dapat tinggal ngambil, dasinya juga dapat, termometernya juga dapat, pisaunya juga dapat, name tag-nya dapat gratis. Pokoknya semua gratis lah ya. Bajunya dapat paling 3 pasang ya, 3 atau 2 pasang kalau tidak, 3 pasang kalau tidak salah ya, seingatnya Upa Uye. Dan sepatu aja yang kalian bayar, dan jangan lupa bawa ikat pinggang lebih dari 1 karena di kapal besar itu kalian harus erat ya ikat pinggangnya, karena kadang juga kalian harus mengangkat hal-hal yang berat gitu ya. Itu dari di dapur ya, di dapur, pakaian di dapur. Dan untuk restoran gimana? Untuk restoran sepengetahuannya Upa Uye, dia itu berbayar ya seragamnya, sepatunya juga berbayar. Pokoknya semua departemen sepatunya berbayar, dan untuk seragamnya sih berbayar. Untuk restoran berbayar. Dan inilah seragam kalian kalau kalian new hire, pakainya seperti ini, kotak-kotak ya, pakaian kotak-kotak seperti Jokowi ya, kotak-kotak, ada name tag-nya. Dan selanjutnya itu kita bakalan lihat lagi. Nah, ini adalah pakaian new hire. Kalian bisa lihat ini masakan, ini kerjanya di pantry ya. Beginilah kerjaan kalian di pantry, masak salad gitu ya. Banyak coy makanan yang kalian buat di sana ya kalau di pantry.
Pokoknya banyak, habis ini buat lagi, habis ini buat lagi, ini penuh ini mejanya ya. Dan pakaiannya seperti ini dasi kuning, dia ini new hire, seorang wanita dan pakai topi kecil ya. Boleh pakai topi besar panjang, boleh pakai topi kayak peci ini. Kalau tidak salah ya, topi besar itu hanya bisa dipakai di depan tamu. Dalam artian kalau kalian kerjanya di Windjammer atau di depan tamu, kalian bisa menggunakan topi yang panjang itu biar kelihatan lebih gagah gitu ya. Kalau di dalam-dalam ini, kerja di dalam di dapur, pakailah topi yang kayak peci itu ya, lebih simple aja. Gue liatnya pakai topi kayak peci itu lebih simple ya. Dan ada juga anunya ya, dasi kuningnya. Dan untuk wanita itu, mereka itu biasanya memakai alat apa namanya tuh buat rambut itu biar rambutnya tidak jatuh ya. Yang hitam itu kayak jaring-jaring itu loh ya, yang rambut panjang. Jadi pakailah itu agar kalian itu tidak kena masalah. Misalnya kalian membuat makanan tiba-tiba ada rambut dan dicek itu rambut kalian ya, kalian bisa kena banana ya. Jadi seperti itu ya. Untuk yang jaring rambut itu gue nggak tahu dapat atau enggaknya. Yang gue tahu hanyalah seragamnya itu, yang bayar itu hanyalah sepatunya, yang sisanya itu gratis ya, gratis, dikasih cuma-cuma. Habis kontrak kalian boleh kembalikan atau kalian keep buat kontrak selanjutnya ya. Nah, ini adalah tukang masak semua ini. Kalian bisa lihat di sini, dan di sini juga ada anak restoran, dasi kuning, dasi kuning, dasi kuning dan dasi biru ya. Dasi kuning ini new hire, kontrak pertama mereka semua. Senyumnya bisa dilihat, gemuk-gemuk banget ya kalau kerja di dapur. Dan dasi biru lebih dari satu kontrak. Ini dasi biru, tapi nggak tahu apakah sudah komi 1 atau ya komi 1, karena ada 2 pilihan aja di dapur, komi 1 dan komi 2 ya. Maksudnya yang paling bawah ya, komi 2 yang paling bawah, setelah itu komi 1. Dan yang merah inilah CDP ya. CDP itu ada 3, CDP 3, CDP 2 dan CDP 1. Itu pengetahuan Upawi yang terakhir yang Upawi tahu ya. CDP 3, CDP 2, CDP 1. Dan untuk masalah gajinya juga berbeda. Dan ini adalah sosep ya. Sosep dan eksekutif sep. Topinya itu biasanya topi tinggi-tinggi semua. Sosep, eksekutif sep, tinggi-tinggi semua topinya. Tidak ada yang gue lihat selama gue kerja di kapal pesiar pakai peci. Tidak ada yang gue lihat seperti itu ya. Semuanya tinggi-tinggi, karena tinggi itu ya kelihatan lebih gagah aja ya. Dan tidak pakai dasi. Sosep itu nggak pakai dasi. Jadi seragamnya seperti ini, putih ya. Kalau kalian pengen jadi sosep ya seperti inilah kalau kalian kerja di Royal. Nah, ini lagi si Gandhi lagi. Ini teman gue ya. Ini pakaian di restoran ya guys, pakaian di restoran seperti ini. Ini sih kalau kalian kerja di asisten waiter kayaknya ya. Beginilah pakaiannya, karena di kapal pesiar itu banyak banget guys seragam yang ada di restoran itu. Ada seragam yang untuk dipakai di Kokoke, khusus yang di Royal ya, gue bicarakan di Royal. Seragam untuk Kokoke, kalau kalian ngepot di kapalnya Kokoke, ya maksudnya di pulaunya Kokoke, seragamnya beda lagi. Dan kalau ini kerja di restoran attendant kayak Krumes juga seperti ini ya. Kayaknya sih seperti ini, atau asisten waiter juga seperti ini ya. Lihat nih senyumnya. Dan ini adalah pakaian utility. Untuk pakaian utility atau gali utility ini gratis ya. Gratis kayaknya kalau nggak salah ya, gratis. Yang bayar cuma sepatu doang. Ini mungkin lagi ada upacara Hindu di kapal pesiar ya. Ini buat Banten ya, Banten buah-buah yang tinggi itu ya. Jadi seperti ini. Dan ini adalah pakaian dari waiter dan asisten waiter. Waiter itu dasinya itu coklat, itu yang membedakan. Yang asisten waiter dasinya hitam ya, itu yang membedakan. Dan semuanya masih sama dan berbayar semua ya. Sepatu dari atas sampai bawah berbayar semua kalau nggak salah ya, sepengetahuannya Upawi berbayar semua. Karena di restoran itu banyak banget guys pakaiannya ya. Karena kalau kalian dapat di specialty, kalian juga nanti pakaiannya beda gitu loh. Apalagi kalian dapatnya di kapal-kapal gede itu ya. Itu kalau kalian dapat di specialty atau restoran specialty, kayak misalnya restoran Jepang ya, kayak Isumi ya. Isumi itu buat kayak apa namanya tuh, makanan Jepang itu loh, yang ada nasi digulung-gulung itu, sosis apa ya? Apa ya namanya? Apa jadi di mulut gue ya? Ya Isumi lah, makanan Jepang ya, makanan Jepang. Min godok apa nah? Isumi apa namanya, sosis bukan, plecing kangkung. Oh, apa ya, Isumi apa ya? Ya buat kalian yang tahu silahkan komentar aja, gue nggak tahu, gue lupa banget ya. Nah ini adalah pakaian bar, kalian masih ingat ini ya, cowok ini dia itu di utility dan sekarang udah di bar ya. Jadi pakaiannya seperti ini, warna apakah ini ya, seperti ini ya.
Kalau dibilang warna hijau langit mungkin ya. Ya, dan di sini juga ada kotak-kotaknya di lehernya dan di sampingnya itu. Dan ini semua berbayar ya. Dan ini adalah pakaian dari PAA, Public Area Attendant dulu ya. Dulu pakaian ini, dan terakhir gue lihat udah ada pakaian yang baru. Udah ada pakaian yang baru. Ini adalah teman gue ya. Teman gue sekarang udah jadi lob attendant. Dan ini adalah pakaian lob attendant ya. Lob attendant itu pakaian hitam. Jadi kalau kalian lihat orang yang pakaian hitam di kapal pesiar, itu artinya dia itu mengendal kamar suite yang bayarannya tuh mahal. Beliau ini kerja di housekeeping ya, bayarannya tuh mahal banget dan kamarnya gede banget ya guys. Jadi kalau kalian lihat seragam warna hitam, dia adalah lob attendant. Semuanya berbayar dari atas sampai bawah, kalau nggak salah ya berbayar. Ya pastinya berbayar karena ini posisi yang bagus ya. Dan inilah pakaian housekeeping, yaitu cabin steward atau tukang bersih-bersihin kamar tamu. Seperti ini pakaiannya dan semuanya berbayar juga. Dan ini juga pakaian housekeeping. Ini adalah pakaian dulu ya, ini pakaian formal dan sudah dirubah jadi seperti itu ya. Jadi mungkin setiap tahun atau setiap apalah itu berubah-berubah ya. Jadi pasti aja ada perubahan mungkin untuk memperbaharui pakaian biar tidak boring melihatnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang berbayar itu adalah selain dari dapur. Khusus yang di dapur, gali utility, tukang masak itu dapatnya gratis. Yang bayar itu hanyalah sepatunya doang, dan departemen yang lainnya itu berbayar semua. Kalau nggak salah ya, seingatnya Opa ya, kalau di housekeeping berbayar guys. Gue beli baju seragam kerja housekeeping berbayar, dan itu pun uangnya bakalan dipotong ketika kalian dapat gaji, atau kalian bisa dipotong lewat Sipascard ya. Jadi kalian dapat kartu dan kartunya itu kalian isi uang, nanti bakalan dipotong dari sana. Jadi seperti itu ya cara pembayarannya. Dan ingat ya, jangan bawa pakaian atau kain dari rumah, karena di sana juga sudah ada tukang jahit. Misalnya seragam kalian terlalu gede, kalian bisa kecilin. Nah, santai saja. Semoga kalian betah kerja di kapal pesiar. See you next video guys. Bye.